Surah Al-Mu'min memang panjang ya. Kita gabung dua surah, Al-Mu'min dan Al-Mu'minun. Mudah-mudahan kita mendapat gambaran apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mukmin. Mari kita kaji ayat 51 surah Al-Mu'min dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi. Jadi ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong ya, para nabi, rasul, dan kita insyaallah jadi orang-orang beriman. Seperti doa kita tiap habis sholat, kita ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darassalam. Ada 5 butir doa Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah salam itu sendiri ya. Wa minkas salam, dari engkaulah salam itu. Wa ilaika ya'udus salam, salam itu akan kembali kepadamu. Fa'ina rabbana bis salam, hidupkan kami dalam keadaan salam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Ini salah satu aspek di dalam menjabah ya, mengabulkan doa. Mudah-mudahan terkabul adanya. Sekarang kita perhatikan fahayyina rabbana bisalam, jadikan hidup kami dengan salam. Fahayyina, hidup kami, jadikan hidup kami, dari kata hayai ya. Jadi kalau begitu fahayyina itu ada hubungan dengan at-tahi ya, at-tahiyah ya, ada hubungan kata itu at-tahiyatus salam ya. Ada hubungan dengan kata assalamualaikum. Jadi doa fahayyina rabbana bisalam mengandung makna ya. Hidupkan kami dalam arti jauhkan kami dari kebodohan karena kefasikan, karena maksiat. Jadi kita berdoa jangan sampai kita bodoh karena perfasikan, karena maksiat dan lain-lain sebagainya. Kalau berhenti sampai di situ saja, bisa kita temukan orang baik ya. Orangnya baik, taat, tapi tidak punya semangat. Kita minta juga supaya semangat. Jadikan hidup kami dengan ilmu, hidup kami dengan iman, hidup kami dengan amal. Itu di dalam doa itu ya. Maka Allah janji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu
fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat nanti. Ya. Baik. Wa ilaika ya'urus salam. Sampai salam itu kembali kepadamu. Nanti ada 6 tempat kita mendapat salam, terutama dari para malaikat yang memberi salam kepada kita pada saat kita akan meninggal dunia, wafat, pada saat kita akan masuk surga, pada saat kita berada di dalam surga. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah itu semoga diijabah sebagai doa kita, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Yauma la yanfa'u zalimin, pada hari tidak ada manfaat bagi orang zalim. Ma'ziratuhum, permintaan maaf, walahumul la'nah, dan bagi mereka laknat, artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'ad dar, bagi mereka seburuk-buruk tempat tinggal. Dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewarisi kitab Taurat kepada Bani Israel. Ini yang saya jelaskan. Kalau kita ketemu ayat itu, ayat yang menceritakan mengenai nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad dengan kalimat yang sama, artinya ini juga diberikan kepada Nabi Muhammad. Tidak lagi perlu mengulang, dalam arti diberitahu bahwa dulu seperti itu, sekarang pun seperti itu. Walaqad ataina Musal huda wa awrathna Bani Israil al-kitab. Kalau begitu, dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, ya, dan mewariskan Al-Quran kepada umatnya. Ini yang kita betul-betul jadi pertanyaan, karena Allah akan mewariskan Al-Quran kepada kita, ya, tapi orangnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir ayat 32. Ya. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi orang yang diwarisi Al-Quran. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah terpilih dan tidak terpilih itu mengandung resiko? Ya. Itu yang jadi pertanyaan kita. Apakah kita dipilih dan tidak terpilih itu mengandung risiko? Yang kita harapkan mudah-mudahan kita terpilih, ya. Tentu ada syarat-syarat. Ya, saya sudah menyusun 7 pendekatan dalam upaya mendekati Al-Quran. Ada 7 pendekatan mendekati Al-Quran menurut Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran kita teliti, kita pahami, ternyata ada 7 tingkat cara kita mendekati Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan pendekatan yang kita lakukan akan berbuah. Huda wa zikra li ulil albab.
untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang berpikir sehat. Mudah-mudahan kita dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang berpikir sehat. Wasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah kamu Muhammad. Di sini tidak ada yang menunjukkan perintah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, wasbir biasanya wasbir langsung ka. Ini wasbir, jadi termasuk kita. Dan ini masuk ringan. Ya. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Mohonlah ampunan, wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan pada petang hari dan sore hari. Innal ladzina yujadilu fi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang membantah, berdebat tentang ayat-ayat Allah bighairi sultanin, atau tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Ini berkenaan dengan orang kafir. Jadi kita akan mengalami keadaan-keadaan seperti ini yang saya jelaskan kemarin di dalam surah Al-Mu'minin ini. Allah menceritakan apa yang kita hadapi. Ya. Barusan 2 hari yang lalu saya menerima kompilasi dari riwayat-riwayat yang terkandung dalam Al-Quran yang disusun oleh yang bukan Muslim, menunjukkan cerita-cerita ini dongeng, gitu ya. Gitu. Cerita-cerita ini dongeng, gitu ya. Oleh sebab itu saya lawan. Ya, saya sudah menyusun kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk ditampilkan kepada mereka, bahwa cerita-cerita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, satu, untuk menguatkan hatinya supaya mantap, termasuk kita, ya. Kedua, mengandung pelajaran dari kemarin itu ditampilkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan menampilkan ayat-ayat itu mereka akan setidak-tidaknya mereka mengetahui. In fi sudurihim illa kibrum ma hum bighaligh. Tidak ada di dalam hati mereka itu ingin apa yang diinginkan oleh hati mereka itu kesombongan, ya, tapi mereka tidak akan sampai. Jadi apa yang mereka inginkan, berarti apa ingin mereka lakukan, kesombongan dan sebagainya, kesombongan itu tidak akan sampai. Ya, itu. Fasta'iz billah, mohonlah, mintakan perlindungan kepada Allah, innahu huwas samiul basir. Dan mereka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ada 2 ayat lagi. La khalqus samawati wa akhbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau Allah menciptakan kita kecil, ya. Jadi penciptaan manusia itu dibandingkan penciptaan langit kecil, gitu. Wa ma yastawil amal wal basir
Apakah tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Dan tidak sama pula orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang ambil pelajaran. Walladzina amanu wa amilus shalihat walal musi. Orang yang melakukan kejahatan, qalilan ma tadzakkarun. Saya kira cukup ya. Nanti bersambung kepada doa ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.